Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Buat penggemar true crime, siap-siap untuk masuk ke dunia mabar kriminal. Cerita kriminalnya lengkap banget, detail, dan pastinya penuh kejutan yang bikin kamu penasaran terus. Setiap episodenya punya alur cerita yang keren dan plot twist yang gak terduga. Pastinya bikin kamu terus mikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi kalau kamu suka cerita yang seru dengan misteri, langsung aja klik subscribe biar kalian jadi orang pertama yang tahu saat mabar kriminal upload video baru. Dan jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar agar si abang ganteng mabar kriminal makin semangat riset kasus-kasus yang pastinya belum pernah kita dengar sebelumnya. Pertemanan adalah tentang saling mendukung dan membantu. Namun bagi pria licik yang satu ini, pertemanan hanyalah peluang terselubung yang digunakan untuk mengambil keuntungan. Dia memanfaatkan seorang wanita yang memiliki hati terlalu baik. Dan di saat si wanita membantu tanpa pamrih, si pria licik berwajah penuh wiron ini hanya sibuk menghitung apa saja yang bisa dimanfaatkan dari si wanita tersebut. Dan pria yang lebih cocok disebut sebagai serigala berbulu domba ini seolah hidup dengan prinsip mengambil tanpa memberi dan lari sebelum ketahuan. Namun pada akhirnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain diberi penginapan gratis di penjara sambil menunggu COD dengan malaikat maut. Di tahun 2010, Kayen yang berasal dari Vietnam memutuskan untuk pindah ke Inggris dan kuliah di jurusan bisnis di University of London. Yang di kota inilah dia bertemu seorang pria yang kemudian menjadi suami dan memberinya 2 orang anak. Namun hanya beberapa waktu setelahnya, hubungan mereka mulai memburuk yang kemudian berakhir dengan perceraian. Bagi seorang ibu tunggal yang bertanggung jawab penuh pada anaknya, Kayen mengalami kesulitan untuk tinggal di London yang dikenal memiliki biaya hidup tinggi. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan memutuskan pindah ke daerah Sunderland dan tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Kwan. Di sini mereka menyewa sebuah apartemen sambil membuka sebuah salon kuku. Secara perlahan, salon tersebut mendapatkan banyak pelanggan yang membuat keuangan mereka mulai membaik. Dengan segala pencapaiannya, Kayen yang telah memiliki banyak uang sangat suka membeli barang-barang mewah, termasuk tas branded serta jam tangan desainer terkenal. Namun di balik semua itu, dia juga dikenal sangat peduli dengan keluarganya dan secara rutin bahkan akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Bagi sang adik Kwan, Kayen merupakan sosok yang baik serta lembut, yang bahkan di waktu luang dia seringkali menjadi relawan dan membantu sesama warga Vietnam untuk mencari tempat tinggal maupun pekerjaan. Selain memiliki salon kuku, Kayen juga memiliki bisnis lain berupa penyewaan apartemen. Namun tak apa yang terjadi, pada 14 Agustus 2017, tiba-tiba wanita itu tidak pulang ke rumah dan menghilang entah kemana. Kwan yang merasa heran saat itu berkali-kali menghubungi ponselnya yang sayangnya tidak mendapatkan jawaban. Untuk memastikan keberadaan saudarinya, Kwan juga memeriksa ke kamar tidur. Namun ketika tidak menemukannya, dia pun masih berpikir positif dengan menduga bahwa kemungkinan Kayen sedang bersama temannya. Namun ketika hingga pagi Kayen masih belum kembali, Kwan yang khawatir saat itu memutuskan untuk menghubungi teman-temannya. Tetapi sayangnya, tidak seorang pun yang mengetahui di mana keberadaannya. Karena hal ini di luar kebiasaan sang kakak, sehingga tanpa menunggu lama, saat itu Kwan menghubungi polisi dan melaporkannya sebagai orang hilang. Selang sehari kemudian, kepolisian Sunderland mendapat panggilan telepon dari beberapa warga yang saat itu melaporkan tentang mobil yang terbakar di daerah Wearside. Dan setibanya di lokasi, setelah api dipadamkan, di dalam mobil mereka menemukan jasad seorang wanita yang dalam kondisi hangus dan tanpa identitas.
Sehingga untuk memastikannya, forensik memeriksa melalui catatan gigi dan menyatakan jika sebelum meninggal, korban sempat menghirup asap, yang artinya korban masih hidup saat mobil sedang dibakar. Dan korban adalah Cayenne, yang beberapa waktu sebelumnya dilaporkan sebagai orang hilang. Melihat kondisinya, polisi yang yakin jika kasus ini merupakan kejahatan, dengan cepat segera melakukan penyidikan. Dan kurang dari 24 jam kemudian, mereka berhasil mengantongi nama 2 orang pria yang diduga sebagai tersangka dan diketahui bernama Stephen dan William. Melihat kedua nama tersebut, polisi tidak terlalu kaget, karena keduanya merupakan residivis yang bolak-balik keluar masuk penjara. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, mereka memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar area rumah Stephen. Yang dalam salah satu rekaman pada jam 7.30 malam, terlihat Cayenne yang mengendarai mobil dan memarkirkannya di sudut jalan. Sedangkan Stephen yang menunggu di pintu belakang tampak memberi isyarat pada William untuk segera bersembunyi. Setelah masuk ke rumah Stephen, Cayenne tidak pernah lagi terlihat dalam rekaman CCTV. Namun pada jam 11 malam, Stephen keluar dari rumah tersebut untuk memindahkan mobil Cayenne ke dekat rumahnya. Dan beberapa menit kemudian, Stephen kembali masuk ke mobil tersebut sambil membawa sekaleng bensin yang diambil dari mobil van-nya. Dan 44 menit setelahnya, Stephen kembali terekam saat membawa tubuh Cayenne yang dibalut selimut dan dimasukkan ke dalam mobil milik wanita itu. Dengan bantuan William, mereka membaringkannya di kursi belakang sebelum akhirnya mengendarai mobil itu menuju ke sebuah area kosong yang berada di Success Road yang berada sekitar 1,6 km dari rumah Stephen. Setelah membakar dan meninggalkan mobil tersebut, kedua pria itu dengan tenang berjalan kembali pulang ke rumah. Selang beberapa menit kemudian, dengan menaiki mobil Stephen, mereka pergi ke sebuah toko yang berjarak 4 km. Namun di tengah perjalanan, keduanya sempat berfoto selfie yang dikirimkan ke pacar Stephen. Dalam foto tersebut, William bahkan tampak tersenyum dan seolah tidak terjadi apa-apa. Setibanya di toko, Stephen melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM milik Cayenne dan kembali pulang ke rumah untuk mandi dan berangkat tidur. Keesokan harinya, kedua pria itu menjalani hari seperti biasa dan kembali terekam dalam CCTV di berbagai lokasi serta jalan saat sedang berkunjung ke toko dan hangout ke bar. Setelah memastikan kartu tersebut milik Cayenne dan memeriksa riwayat transaksi di akun banknya, polisi pun menangkap kedua pria itu. Yang setibanya di kantor polisi mereka mulai bertengkar dan saling menyalahkan. Namun dalam interogasi, pada akhirnya Stephen menceritakan apa yang terjadi. Karena Cayenne memiliki bisnis penyewaan apartemen, sehingga dia memiliki kenalan beberapa tukang yang biasa disewa untuk mengecat dan merapikan apartemen tersebut, yang salah satunya adalah Stephen. Dan karena sering memakai jasa pria itu, pada akhirnya mereka menjadi cukup akrab dan berteman. Hanya saja yang tidak diketahui oleh Cayenne bahwa Stephen bukanlah tukang biasa, melainkan seorang kriminal yang memiliki banyak kejahatan. Di tahun 1991, Stephen ditangkap membakar sebuah truk gandeng yang sebelumnya sempat dia bobol. 4 tahun kemudian, dia kembali membuat ulah dengan menyalakan 5 titik api di rumah seorang lansia yang baru saja dia masuki. Tetapi sang pemilik rumah sangat beruntung karena tetangga yang melihat kebakaran tersebut saat itu berhasil menyelamatkannya. 8 tahun kemudian, tepat pada malam Natal, Stephen membobol masuk ke rumah seorang mantan apoteker bernama John. Stephen pun memukul kepala John yang sedang tidur dengan menggunakan kamera dan menikam dadanya hingga tewas. Sebelum meninggalkan rumah tersebut, dia berhasil mencuri sebuah TV dan perekam video, yang untuk menghilangkan sidik jari, Stephen membakar 3 buah kursi, yang salah satunya berada di samping tempat tidur John. Stephen pun berhasil ditangkap hanya beberapa bulan setelahnya, dan divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 13 tahun. Yang di penjara inilah dia bertemu William dan dengan cepat menjadi teman akrab. William sendiri dipenjara dengan kasus serupa
Setelah menghabisi seorang janda yang sakit persendian bernama Martha, wanita berusia 86 tahun itu tewas ketika memergoki William yang sedang membobol masuk ke rumahnya. Setelah William bebas pada 2010 dan Stephen bebas pada 2012, mereka tidak pernah lagi bertemu. Saat itu Stephen yang memulai hidup baru telah menikah dengan seorang wanita bernama Rachel. Walaupun berhasil memiliki anak, tetapi pernikahan tersebut gagal dan bercerai pada 2017. Masih di tahun yang sama, melalui media sosial kedua pria itu kembali bertemu. Saat itu Stephen menghubungi William dan menawarkan beberapa pekerjaan ilegal yang diterima oleh pria itu. Dalam rentang waktu selama Juli hingga Agustus, mereka mulai menjalankan bisnis baru dan terlibat dalam pencurian tanaman ganja dalam jumlah besar, serta berniat untuk mendirikan kerajaan kriminal. Untuk menjalankan rencana tersebut, kedua pria peot itu mencoba mendapatkan senpi, dan karena bangga dengan aksinya, mereka bahkan tidak berusaha untuk menyembunyikan semua kegiatan tersebut. Sebagai aki-aki eksis, yang di masa mudanya belum diciptakan aplikasi media sosial, mereka seolah menjadikan medsos sebagai mainan baru. Yang di sana selain memposting foto dengan berbagai pose, yang semuanya sedang memegang berbagai jenis senpi, mereka juga mengupload video saat sedang berkebun ganja. Hal ini bisa saja terjadi, karena kedua aki-aki gaptek ini sama sekali tidak tahu bahwa mereka bisa saja dilacak melalui jejak digital. Hingga di awal Agustus, setelah saling berkirim pesan yang membahas hal-hal kotor, Stephen mulai mengatur rencana untuk menjebak Cayen. Dengan alasan ingin menyewa dan melihat apartemen, dia pun meminta Cayen untuk menjemputnya di rumah. Dan Cayen yang tidak curiga, saat itu segera datang sesaat setelah menutup salon kukunya. Sebelum Cayen tiba, William yang telah berada di rumah Stephen saat itu menunggu sambil bersembunyi. Dan tepat pada jam 6 sore, Stephen mengirim SMS dan mengatakan bahwa mereka akan memperkosa Cayen. William pun membalas pesan tersebut, meminta agar Stephen segera menghapus semua pesan-pesan itu dari ponselnya. Selang sesaat setelah Cayen memasuk ke pintu, kedua pria itu menyeretnya di sekeliling rumah dan memperkaosnya berulang kali. Selain itu dia juga menggunakan senapan api, serta mainan lightsaber milik William untuk menyiksa Cayen agar wanita itu memberikan PIN ATM-nya. Namun setelah mendapatkan PIN tersebut, alih-alih menghentikan siksaan, Stephen justru menutupi kepala Cayen dengan selembar kain dan memerintahkan William untuk menarik uang di ATM. William pun segera menuju ke sebuah ATM dan berhasil mengambil uang sejumlah 10 juta. Dan setelah membeli alkohol, dia pun kembali pulang dan masuk melalui garasi sesuai pesan chat yang dikirim oleh Stephen. Walaupun saat itu dia melihat Cayen terbaring di lantai dalam kondisi sekarat, tetapi mereka tetap memaksa wanita itu untuk ikut minum. Dan beberapa waktu kemudian, mereka pun membersihkan rumah serta memasak kari. Dan setelahnya, mereka membawa Cayen bersama mobilnya untuk dibakar, hingga akhirnya wanita itu ditemukan oleh warga. Selama dalam masa tahanan, Stephen dan William yang berusaha menghindar dari hukuman, saat itu mulai bersandiwara dengan berpura-pura saling bermusuhan. Stephen bahkan mengaku jika sebenarnya dialah yang pergi mengambil uang ke ATM dan meninggalkan Cayen bersama William. Dan saat kembali ke rumah, dia menemukan Cayen yang telah tewas. Sedangkan William sendiri juga berbalik menuduh Stephen yang telah menghabisi Cayen. Trik saling tuduh-menuduh ini mereka lakukan dengan tujuan agar persidangan menjadi bingung tentang siapa di antara mereka yang bersalah, karena keduanya sama-sama tidak mengaku dan mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Agar tipuan tersebut terlihat lebih natural, mereka bahkan saling bertengkar serta saling mengganggu saat persidangan sedang berlangsung. Di sana William akan mengamuk, bergumam, dan berusaha menarik perhatian wartawan dengan melambaikan tangan atau menirukan gaya sang kameramen yang saat itu sedang merekam. Dan jika tidak seorang pun yang menanggapinya, pria itu akan melakukan gerakan seperti memotong tenggorokan, hingga akhirnya dia dihentikan oleh petugas pengadilan yang muak dengan sikap sok imutnya.
Sedangkan Stephen sendiri justru bersikap lebih tenang dan seolah sedang menikmati pertunjukan. Hal ini membuat Kwan merasa kesal, sehingga dia pun berteriak sambil bertanya, apakah Stephen merasa bahagia setelah dia menghabisi kakaknya. Dalam persidangan yang dilakukan selama 5 minggu atas kasus pembunuhan, mereka divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Dan Stephen juga mendapatkan hukuman tambahan selama 9 tahun atas tuduhan pemerkosaan. Mendengar putusan tersebut, Stephen tampak bersikap santai, sedangkan William tiba-tiba berteriak dan menantang sang hakim. Mengingat usia mereka yang telah tua, banyak orang-orang menduga bahwa mereka akan menghabiskan sisa waktu dan meninggal di penjara. Setelah kejadian ini, terungkap sebuah fakta yang membuat masyarakat menjadi marah. Bahwa 6 minggu sebelum kejadian tersebut, seorang wanita sempat melaporkan Stephen yang mengancamnya di media sosial. Walaupun mereka tidak saling kenal, tetapi entah mengapa Stephen mengirim pesan dan mengancam akan menghancurkan rahang serta memperkaos wanita itu secara bergiliran. Tetapi sayangnya saat itu polisi tidak menanggapi laporan tersebut dengan serius. Alih-alih menangkap Stephen, mereka hanya menasehatinya melalui telepon. Yang hal ini membuktikan bahwa polisi telah gagal menjalankan sistem keamanan dan melakukan perlindungan publik.